Alhamdulillah haqqal hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natasdiq wa natubu ilaih wa na'budu dayya wa tawakkaltu alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'in bi ihsan ila yaumil hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para belajar yang sedang belajar di rumah, kali ini kita akan membahas sejarah tentang Batan Rajawi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapak langkahnya menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Ya, kita ini menempuh jalan ilmu, maka man salaka tariqan yaltamisu fihi sufiya ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk bisa meraih ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab tempuhannya itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Maka kalau kita berkunjung ke Masjid Ngayom Jakarta Hadiningrat, saya selalu mengajak mampir ke sana. Kalau kita studi banding ke Jogja ya, sama warga belajar kemarin, saya ngajak mampir ke sana sebab di sana tempat di mana dulu Kiai Penghulu mengajarkan agama. Itu di belakangnya ada ukiran salak. Kenapa ukiran salak? Untuk selalu mengingatkan hadis man salaka tariqan. Jadi kenapa buahnya buah salak? Ya, sama kalau panjenengan masuk ke masjid gede itu sejak pagar langkangnya masjid itu ukirannya waluh, buah waluh. Waluh itu buah labu Jawa. Waluh kenapa waluh? Karena yang membentengi kita dari kemurkaan Allah dan api neraka adalah tauhid. Tauhid itu ada dalam sebuah surah yang bunyinya qul huwallahu ahad. Ya. Orang Jawa baca wallah agak susah sehingga kemudian menjadi waluh. Nah, ketika kita masuk ke halaman masjid, maka berjejer-jejer ada pohon sawo. Kok sawonya jejer-jejer? Kenapa? Karena ini perintah dawuh untuk sawo sufufakum, luruskan saf-saf kalian karena innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan karena kemudian marsus. Allah cinta orang yang berperang di jalannya seperti pasukan yang berbaris-baris seakan itu bangunan yang kokoh, maka sawo. Kita kalau masuk ke serambinya, di serambi Masjid Gede Kauman Jogja itu ukiran paling luar itu bentuknya buah nanas, karena masjidlah tempat kita berlindung dari musuh hakiki manusia yaitu setan. Maka nanas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Kalau kita lihat kemudian di atapnya masjid gede itu ada ukiran tanaman yang saling bertaut satu sama lain. Sulur-sulur seperti ini disebut sebagai lunglungan. Lunglungan itu artinya tulung-tulungan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi masjid itu tempat saling tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, kalau kita lihat pintu masuk ke ruang utama masjid itu pas di depan di mana para qadhi dulu mengadakan mahkamah pengadilan Surambi. Nah, di dalam Angger-Angger Agung kitab undang-undang kerajaan disebut bahwa pengadilan Surambi sumber rujukannya kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah ya. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah. Jadi kita sekarang bisa tahu itu Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah. Jadi di situ di belakangnya ada ukiran bentuknya wajib. Saya dulu bertanya pada Ramadhirun KRT Jatiningrat, kenapa kok wajib? Wah itu ada ayatnya tapi saya lupa mas. Wajib itu pokoknya hubungannya dengan pengadilan di akhirat. Oh saya akhirnya kemudian menduga, oh ini pasti ayatnya wajib yauma idzin bi jahannama yauma idzin,
Ya tadzakarul insanu wa anna lahu dzikra. Kenapa dzikir wajib? Untuk mengingatkan pengadilan dunia kamu bisa bohong, tapi tidak di akhirat. Ketika Allah datangkan jahanam dari hari itu, manusia mengingat kembali apa yang telah diperbuatnya, dan bahwa dia kemudian harus insaf. Dulu dia pernah diperingatkan di dunia. Ya. Kemudian di dalam tiang masjid itu ada ukiran dalam bentuk, kalau ini namanya semen, kalau yang tadi di atas itu lung-lungan, kalau ini semen. Kenapa semen? Asluha sabdun farluha fisama tu'tirullaha kullahidin bi'ni rabbiha. Semen itu dari kata semi. Semi itu selalu tumbuh berakar, mekar, memberi buah. Itulah sifat kalimatut tauhid yang telah berada di dalam hati seorang mukmin. Seperti yang diumpamakan Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Ini sebagai pembuka saya ingin katakan, sebenarnya kita ini sangat lekat dengan simbolisasi, karena orang Jawa itu memang agak susah diajak bicara vulgar. Maka ketika mengajarkan agama pun dulu para ulama menggunakan simbol. Apalagi di masa penjajahan, ketika kemudian Belanda memberikan tekanan besar kepada ajaran yang sahih, sehingga kemudian kita lihat sampai ke atap masjidnya tajuk, ya, atapnya berbentuk tajuk, di puncaknya bukan kubah tapi ukiran daun kluih. Kalau kita lihat masjid-masjid yang ada hubungannya dengan keraton Mataram itu pasti di bagian atas pasti ukurannya daun kluih. Kok kluih? Kluih itu kalau luihan, bahasa Arabnya al-fadl, maka qul innal fadla biyadillah. Yang namanya keutamaan anugerah agung itu berada di dalam tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh bahwa kita sangat dekat dengan berbagai macam hal yang syar'i. Kita belum bicara dengan tata istana sejak dari Ganjeng Sewu di Jogja dan Surakarta itu, saya menduga sama, karena arsitek Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta itu orang yang sama. Ketika di Keraton Surakarta dia masih bernama Pangeran Mangkubumi, pindah ke Yogyakarta dia menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi ada panggung namanya panggung Krapyak. Bentuknya itu seperti rahim, ya, seperti rahim. Beliau bentuk seperti rahim, di situ biasanya dipelihara hewan berupa rusa. Lalu nanti Sultan biasanya memanah dari atas, ya, itu simbol konsepsi. Jadi kalau panahnya kena rusa itu seperti sperma kena sel ovum, jadilah konsepsi di situ. Maka di dalam rahim itu kemudian ada namanya desa Mijil. Mijil itu artinya lahir. Disitulah kelahiran manusia. Sesudah dari panggung Krapyak, kalau di Jogja, kalau berjalan ke arah utara, kita menuju ke Plengkung Lirboyo, gerbang keraton yang di sebelah selatan namanya Plengkung Lirboyo. Karena kampungnya namanya Gading, maka sering disebut Plengkung Gading. Nah, itu jalannya yang kanan pohon asem, yang kiri pohon tanjung, selalu begitu. Kok asem sama tanjung? Karena membesarkan anak itu dalam tradisi Islam itu harus banyak mesem dan banyak menyanjung. Makanya pohonnya pohon asem dan pohon tanjung, harus banyak mesem dan banyak nyanjung. Ya, karena bayi itu sangsem, bayi itu bayi yang memberikan pesona kepada kita. Kita jalan masuk ke dalam keraton, pertama ketemu dengan alun-alun selatan. Di alun-alun selatan itu sebelum masuk ada pohon seperti pohon asem, tapi warna daunnya lebih muda, maka disebut sebagai pohon sinom. Inilah tanda kemudaan posisinya di alun-alun. Pohon sinom ini menandai masuk alun-alun itu. Jalannya 5, ya, 5 yang, ya, jumlahnya 5. Yang 2 halus, yang 3 kasar. Inilah panca indera. Kenapa yang 2 halus? Ya, yang 2 ini akan terbanyak karena ya, ini yang 2 ini akan terbanyak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Lalu di alun-alun ini ada 3 macam pohon. 3 macam pohon. Nah, pakel, pelem, kueni. Ini jenis mangga-manggaan semuanya.
Ya, pakel itu mangga hutan, polem itu pohon mangga yang biasa kita kenal. Kue ini sejenis mangga, mangga juga ya, sejenis mangga, bentuknya bulat, seratnya lebih kasar. Ya, pakel, polem, kue ini menyimpulkan orang yang balik itu harus pakel. Pakel itu artinya akil, tidak boleh hanya balik, tapi harus akil, harus mempergunakan akal. Dia sudah mulai memayyiz, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Pelem itu artinya gelem. Gelem itu artinya mau, maksudnya mau melaksanakan syariat. Syariat apa? Karena dia sudah mukallaf. Jadi mumayyiz lalu mukallaf. Dia sudah terkena beban syariat sehingga harus gelem melaksanakan syariat yang ketiga. Kue ini itu apa artinya? Wani, berani bertanggung jawab karena semua amal perbuatannya mulai saat itu sudah ditulis dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka ada pakel, kolom kue ini. Konon kata kakek saya dulu jumlah pakelnya 61, kolamnya 63, kuenya 64. Jumlah apakah itu? 61 usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara Masehi, 63 usia beliau secara Hijri, 64 usia Nabi menurut hitung tahun Jawa. Jadi 61, 63, 64 ya. Naik kita akan ketemu Siti Hinggil. Di sebelah kanan dan kiri ada pohon, yang kiri pohon soka, yang kanan pohon cempora. Soka menyimbolkan anak laki-laki yang sudah iftilaf, mimpi basah. Cempora itu sudah haid, anak perempuannya. Maka yang seperti itu harus sudah dipisahkan dengan Siti Hinggil, dengan tanah yang tinggi. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh pohon soka sama cempora itu ditanam satu tempat, tidak boleh. Karena yang sudah balik tidak boleh ikhtilaf, harus pisah. Nah, ini harus pisah. Ini soka, ini cempora. Pemisahnya apa? Siti itu tanah itu asal kejadian manusia. Hinggil itu artinya tinggi, ya, tinggi. Maka dia adalah manusia yang memiliki akhlak yang tinggi. Jadi harus ada guru yang mengajar dengan pengajaran yang baik, dan guru itu harus memiliki akhlak yang mulia. Dan salah satu tanda akhlak yang mulianya bisa memisahkan laki-laki dan perempuan. Bisa memisahkan laki-laki dan perempuan dalam alamnya masing-masing, dan diajari dengan akhlak dan adabnya masing-masing ya. Saya ingin menunjukkan kepada para siswa agar belajar semua betapa kemudian yang namanya Jawa itu asli ya, asli pakai sop, asli awalnya dibangun kebudayaannya, simbol-simbolnya oleh para santri ya. Jadi saya mencatat setidaknya ada 3 sosok dari dinasti Mataram ini, kesantrennya Masya Allah. Satu Pangeran Diponegoro, yang kedua kakek buyutnya yang namanya Pangeran Mangkubumi, ketiga kakek buyutnya Pangeran Mangkubumi namanya Sultan Agung. Ini 3 sosok yang selalu menjadi referensi ketika bagaimana menjadi seorang muslim yang soleh, dan dengan kemudian menerjemahkan keislamannya dalam simbol-simbol untuk pengajaran kepada rakyat. Kenapa misalnya Sunan Kalijaga mewariskan sebuah pakaian yang kemudian didesain ulang oleh Sultan Agung menjadi disebut sebagai libasul taqwa, baju takwa. Kenapa disebut baju takwa? Karena seluruh perwujudannya aslinya itu adalah makna takwa ya. Kalau kita berbusana jawi jangkep Mataraman ya, jawi yang disebut sebagai busana takwa itu unsur-unsurnya satu keris, kedua bebet, ketiga stagen, kamus timbang, sabu keempat surjan, kelima blangkon. Itu standar, ada tambahan-tambahan dan juga semua punya makna. Tapi saya ingin menjelaskan ini dulu, kenapa takwa disebutkan dengan pakaian libasul takwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang terbaik karena makna takwa yang pertama apa? Ya. Kita ambil dari dialog Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, apakah takwa itu? Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai yang bermukminin, pernahkah engkau berjalan di suatu tempat banyak onar, banyak duri, banyak jebakan, cahaya remang kata Sayyidina Umar. Bala, iya, saya pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Jawab Sayyidina Umar, aku berhati-hati. Berhati-hati. Jadi apa bahasa Jawanya hati-hati?
Bahasa Jawa untuk hati-hati kita bisa menggunakan kata duhung, artinya hati-hati. Kita juga bisa menggunakan kata curigo, artinya waspada. Maka keris dalam bahasa Jawa aslinya bahasanya adalah duhung atau curigo. Itulah makna pertama takwa. Maka dia diselipkan di belakang, ya, di belakang, karena dia adalah kehati-hatian dan kewaspadaan yang selalu harus dijaga. Itulah takwa. Dalam makna yang pertama, makna yang kedua dari takwa menurut orang Jawa adalah bebet. Nah, bebet itu yang diberikan di perut. Kenapa perut? Ya, karena perut atas dan bawah perut terdapat syahwat. Syahwat ini harus dibebet, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan liar, tidak boleh diumbar-umbar. Makanya wa alaman qafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiya ma'wa. Maka orang yang menahan diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Maka bebetan supaya sapinya dibebet, yang perut bawah dan bawah perut, ya. Jadi kalau pakai stagen terus bebetan, ya insya Allah tidak akan gemuk, karena sahabat perutnya terjaga dan sahabat bawah perutnya juga seharusnya dijaga. Kemudian kenapa yang mengikat itu stagen? Stagen ini kemudian diberi sabuk, sabuknya namanya kamus dan timang, karena yang bisa mengikat sahabat itu ilmu. Innama yaksallah min ibadil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka dia diikat dengan ilmu supaya menjadi ulama. Kenapa namanya kamus? Karena ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam adalah alama adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama kosakata, isim-isim, nama-nama benda, kesemuanya, sehingga namanya kamus. Kamus itu dibebet dengan timang. Kenapa disebut timang? Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan, dari timang sampai ke yang lahat. Lalu bajunya sorjan. Bajunya disebut sorjan. Kenapa sorjan? Dari kata sirojan. Itu adalah makna bahwa seorang yang bertakwa harus meneladani kanjeng Nabi. Dia harus menjadi seorang yang mubasyirah wa nadhira. Ya, mubasyirah wa nadhira bada'id ilallaha bi'idnihi wasyirajan munira. Dia menjadi pelita yang menerangi bagi orang-orang di sekitarnya, ya. Jadi bagaimana supaya dia bisa menjadi pelita yang menerangi? Dia harus lurus. Maka sorjan itu bahannya lurik. Lurik itu ada garis-garisnya. Garis-garisnya ada 3. Biasanya terdiri dari 3 paduan pola. Kenapa kok 3 yang harus lurus? Ada 3, kenapa? Ya, karena tidak lurus amal seseorang sampai lurus hatinya, tidak lurus hatinya sampai lurus lisannya. Maka memulai dengan meluruskan lisan, akhirnya luruslah hati, kemudian luruslah amal. Inilah makna sorjan. Lalu kenapa pakai blangkon? Ya, kalau belakang mengayuh jauhnya, kemudian panjangnya perso, ada mondolannya di belakang. Maka di sini dulunya diikat sebenarnya aslinya itu diikat, ya. Sekarang kan sudah diplepet, dijahit. Kalau dulu aslinya kan diikat. Ini jumlah plepetannya di bagian sini, ya, sini plepetan harus 17. Di sini ini kemudian diikat, ya, diikat. Yang diikat ini adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, simbol tauhidnya yang di sini. Nah, kenapa 17? Nah, itu 17 itu rakaat salat, ya. Kalau pakai blangkon kok orang salat, lucu, karena ini sudah mengingatkan 17 rakaat yang seharusnya ditunaikan tadi, ya. Tadi yang yang namanya sorjan, kanjengnya di sini pasti 3. Tadi yang namanya sorjan, kanjengnya di sini pasti 3, 6. Namanya rukun iman. Rukun iman itu harus mengikat. Kita di sini al-aqd, etikat, akidah. Kemudian yang di sini ada 5.
hadis yang kelima, apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu kok di tangan? Karena dia diamalkan, jadi dia diamalkan maka diletakkan di tangan. Kanjengnya 5, di belakang ada mondolannya. Mondolan itu maksudnya mindolah, jadi payung, pengayuman bagi orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian nanti pakai sambal. Sambal itu kayak sebuah ikatan di leher, kemudian disambung ke sini. Ya. Kenapa sambal ini wujud tanggung jawab yang namanya takwa? Nah, itu artinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban karena apa? Makin bagus ini sambalnya, ini nyekeknya makin mudah. Jadi ini kayak hiasan. Tapi sebenarnya adalah tanggung jawab kepada Allah. Itu baru pakaian, belum nanti kita berbicara tentang makanan. Makanan kesukaan dalam sultan itu apa? Sebenarnya nasi Arab, ya. Jadi jangan salah, beliau itu favoritnya nasi Arab. Tetapi karena di Jawa kadang-kadang agak susah menemukan bumbu-bumbunya, beliau bikin satu variasi nasi Arab itu beliau yang kemudian bisa dinikmati bersama. Nasi ini dinamakan nasi wudhu. Kenapa nasi wudhu? Kalau masak harus berwudhu, ya. Nah, dulu kenapa namanya nasi wudhu? Karena nasinya ini harus dipususi, harus dibersihkan, disucikan dulu, kemudian dicampur dengan yang suci. Yang suci itu warnanya putih, yang namanya santan. Jadi nasinya ini wudhu. Kalau nasinya wudhu, habis wudhu ngapain? Sholat. Siapa yang sholat? Dipilihlah ayam dimasak utuh, namanya ingkung. Ingkung itu ayam yang dimasak utuh dalam posisi diikat seperti orang yang sedang sujud, makanya lauknya nasinya wudhu. Nah, adalah ayam ingkung, supaya ingkung eling nyekungkung itu sujud, ya. Tapi sekaligus juga ini zikrul maut, besok bakal mati. Ya. Kemudian untuk pelengkapnya itu lauknya kesukaan beliau sambal gepleng. Sambal gepleng itu dari apa? Kedelai ditumbuk bersama cabai, bawang, garam. Sambal gepleng ini berapa? Kenapa kok namanya gepleng? Itu sregep geleng-geleng. Banyaklah berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, maka makanan ngajak zikir, ngajak sholat, ngajak wudhu. Jadi hanya wudhu, ayamnya ingkung, sholat, sambalnya gepleng, zikrullah. Ini dibawa pasukan Mataram ketika menyerbu ke Batavia tahun 1628 sampai 1629. Maka di sana masih benar nasi wudhu, pakai ingkung, pakai sambal gepleng, lama-lama dia diusia orang Betawi, jadinya nasi uduk, ya, nasi uduk. Ya, jadi kita melihat betapa dalam dinasti Mataram ini agama diletakkan dalam segala sendi kehidupan, dari makanan, pakaian, tata bangunan, segala hal. Supaya apa? Supaya orang memahami, supaya orang mengugemi. Karena kalau kitab dibakar gampang, tetapi simbol itu susah dihilangkan. Kalau kitab dibakar selesai, orang ceramah dibunuh rampung, tapi simbol sulit dihancurkan. Inilah yang dimaksudkan ketika itu sebagai satu dakwah melawan penjajahan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Ya, jadi cukup sekian dulu penjelasan saya tentang Babat Taranjawi. Kita bisa lanjutkan dengan kesempatan. Jadi cukup sekian dulu penjelasan saya tentang Babat Taranjawi. Kita bisa lanjutkan dengan kesempatan. Sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan terkait betapa kita ini berada di lingkungan yang sangat luar biasa dalam jihad fisabilillah. Pada saat itu seperti yang dikatakan Kiai Mojo ketika menjawab pertanyaan Kolonel Clarence ketika akan berunding, kenapa kalian berperang, kata Kiai Mojo. Nah, kata Kiai Mojo ini ngantepi Islam nyoyak samyo melampaui perintah dalil Al-Quran pan ayat katal. Ngantepi Islam nyoyak samyo bersama mengantapkan Islamnya melampaui perintah dalil, melaksanakan perintah dalil Al-Quran pan ayat katal itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Itu yang beliau katakan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.